Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini tidak seperti biasanya nih. Saya biasanya sendiri berbicara di hadapan kawan-kawan. Nah, alhamdulillah saat ini kebetulan ada yang membersamai. Ya. Nah, beliau adalah kakak saya, abang saya, di mana kebetulan kita satu alma mater di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin ya Bang ya. Dan kebetulan kita satu jurusan. Ketika itu masih jinayah siasah ya Bang. Siasah. Hanya beliau di angkatan 2006 dan saya di angkatan 2009. Nah, saat ini pun kebetulan profesi kita sama, adalah sebagai advokat. Jadi ceritanya tadi kebetulan kita ada jadwal sidang, Gempur ada jadwal sidang, kemudian Bang Deden juga ada jadwal sidang, hanya di perkara yang berbeda, namun tempatnya sama di pengadilan negeri. Dalam hal ini proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial ya Bang ya. Jadi tadi di pengadilan kebetulan ketemu, Gempur minta izin nih sama beliau karena beliau sudah mulai banyak aktivitas, dan alhamdulillah ketika tadi ternyata ada waktu kosong juga beliau kebetulan ya. Jadi setelah sidang kita bertemu nih di sini. Nah, sekarang mumpung beliau ada nih, langsung kita coba tanyakan mengenai seputar sejarahnya nih, bagaimana sih kemudian beliau bisa menjadi seorang advokat. Coba Bang, kita sampaikan kepada kawan-kawan nih Bang. Berat nih udah cerita sejarah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya advokat atau memulai profesi advokat itu kurang lebih tahun 2010 2011. Kala itu memang sebelumnya memang pernah pernah juga menggeluti dunia yang sama juga sebetulnya, agak-agak mirip, tapi advokat muaranya adalah pengadilan, tapi kalau di lingkungan pers muaranya adalah di media cetak atau berita, di posting berita. Kalau sekarang penerbitan online juga sudah mulai berkembang gitu. Nah, kala itu memang di tahun 2010-2011 itu sebetulnya akhir, kalau bagi saya akhir dari pekerjaan yang saya jalani di dunia kewartawanan, di dunia pers. Karena saya mengalami ditempa di bidang jurnalistik itu mulai dari wartawan, kepala biro, kepala perwakilan, sampai pimpinan redaksi, dan saya merasa saya udah sampai pada ujung, dan saya juga ternyata ingat bahwa saya juga punya ijazah sarjana hukum, waktu itu sarjana hukum Islam. Nah, titik awalnya saya memulai advokat setelah merasa ya jenuh dan kesepian di dunia pers pada masa itu. Mulai kesepian karena saya merasa saya udah sampai pada ujung, tapi kontribusi saya juga masih untuk edukasi masyarakat ya masih saya lihat belum seberapa. Akhirnya saya memutuskan untuk terjun ke dunia advokat. Waktu itu dimulai dengan PKPA ya, dikenal dengan PKPA. Waktu itu kita masih di Banten belum ada PKPA, masih ada di Jakarta, di UI. Saya coba ikuti di sana selama kurang lebih 3 bulanan lah. 3 bulanan PKPA di sana. Lalu mulai ikut magang, istilah magang itu di beberapa kantor hukum yang ada di wilayah Provinsi Banten gitu kan. Nah, di sana saya melihat dunia baru nih Bang. Dunia barunya mulai saya rasakan ketika kita hadir di persoalan atau permasalahan yang sedang ditimpa oleh seseorang gitu. Itu dunia barunya. Kalau dulu ada aspirasi masyarakat yang tersumbat
kita salurkan melalui melalui media massa. Tapi sekarang dengan profesi advokat ada beban atau persoalan hukum yang sedang dihadapi oleh masyarakat dan kita hadir di sana untuk ikut berkontribusi menyelesaikannya. Nah, motivasinya sebetulnya sederhana. Saya merasa dengan ijazah atau pengetahuan yang terlanjur dilekatkan atau apa istilahnya, gelaran yang terlanjur dilekatkan kepada saya di tahun 2011 sarjana hukum Islam. Artinya setelah itu saya juga harus berkontribusi di masyarakat juga. Tapi saya melihat kontribusi ini agak berbeda karena langsung berhadapan atau langsung bersinggungan dengan masyarakat yang mengalami masalah hukum. Nah, motivasi, istilah kalau ditanya motivasinya hanya seputar ingin berkontribusi dan pengabdian. Mengabdi dalam artian agar apa yang kita sudah dapat di kampus atau sudah kita peroleh secara komprehensif di kampus itu bisa diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat. Selebihnya misalkan ada kebuntuan, misalkan kita menemukan kebuntuan dalam penanganan, disitulah saya mulai menghadapi masa evaluasi. Oh, berarti saya masih kekurangan ilmu pengetahuan, harus banyak belajar dan harus banyak membaca. Ya selebihnya namanya di profesi advokat ya berarti kan di sana ada penghargaan atau honorarium yang bisa juga kita terima, kita bawa untuk sebagai pemasukan pendapatan kita. Tapi tidak hanya dalam batasan itu. Saya merasa profesi advokat adalah profesi yang sangat tepat ke dalam pribadi dan perwatakan saya, karena di sana ada integritas yang harus dipertaruhkan, ada loyalitas yang harus dipertaruhkan, dan juga dedikasi kita terhadap hukum, loyalitas kita terhadap klien, integritas kita terhadap hukum itu di sana diuji. Jadi menjadi menarik karena itu bagi saya adalah dunia yang baru. Sehingga berjalan tahun 2013 mulai bisa beracara, 2014, 15 sampai sekarang tahun 2020 saya masih terus menggeluti ini karena dinamika yang saya inginkan betul-betul bisa didapatkan di dunia di profesi advokat ini. Karena apa? Kadang kita menjadi tergugat, kadang kita menjadi penggugat. Bagaimana dinamikanya dalam membuat sebuah dalil sehingga apa yang kita sampaikan dan apa yang menjadi keyakinan kita berdasarkan informasi dari klien itu bisa diwujudkan dalam suatu keputusan. Di sana sebetulnya motivasi yang paling mendasar buat saya, Pak Gempur ya. Jadi ada yang menarik tadi ya Bang ya, ketika berbicara kalau saya tidak salah menggarisbawahi ya Bang ya, ketika berbicara profesi advokat, jadi Abang semata-mata memang merasa bahwa Abang ingin menjadi orang yang bermanfaat secara langsung kepada masyarakat. Kemudian tadi yang menarik tidak hanya berbicara mengenai penghasilan saja Bang ya, atau berbicara ada integritas, loyalitas juga yang harus kita. Ya, di sana sebetulnya yang menjadi suatu menjadi suasana yang saya temukan dalam profesi ini gitu kan. Artinya itu dalam undang-undang advokat juga seperti itu. Terus kewajiban kita sebagai orang yang memahami hukum juga sebetulnya tidak melulu hanya bicara honorarium gitu kan. Tapi apa kewajiban seorang yang mengetahui hukum bagi masyarakat di lingkungannya. Di sana sebetulnya kita letakkan dan kita hadir di tengah-tengah mereka, itu yang menjadi
yang menjadikan pikiran dan suasana kebatinan saya menjadi lebih nyaman gitu. Karena sebelumnya di dunia pers juga adalah sama, muaranya dia ya diterbitkan lalu diberitakan aspirasi itu. Kalau di dunia advokat berarti kita maju ke persidangan, kita ejawantahkan apa yang menjadi persoalan-persoalan hukum si klien kita tentunya gitu kan. Terus terang saya merasa ini adalah profesi yang sangat baik dan profesi yang sangat bermasa depan dan profesi yang masih bisa diharapkan menjadi penyeimbang di tengah-tengah masyarakat, terutama di dalam perkembangan hukum di Indonesia. Bisa menjadi penyeimbang dalam proses penegakan hukum. Bisa, gitu, dan memang itu fungsinya adalah sebagai penyeimbang. Makanya ada istilah caturwangsa itu yaitulah porsi kita sebagai penegak hukum lain di luar daripada jaksa, hakim, dan kepolisian. Di sana ada penegak hukum bernama advokat. Kita termasuk salah satu pilarnya berarti? Kita adalah salah satu pilar penegakan hukum itu.